Sudah selesai belum nyetrikanya? Sudah, Ma. Alhamdulillah, anak mama selain soleha juga rajin sekali ya. Iya, Ma. Tapi Keisha capek banget, Ma. Kita harus bersyukur, nak. Waktu mama masih kecil, menyetrika masih menggunakan arang. Tentunya lebih sulit kan? Karena kita harus membakar arang tersebut terlebih dahulu. Setelah arangnya panas, arang tersebut dimasukkan ke dalam setrika. Mengapa begitu, Ma? Mengapa orang-orang dulu tidak memakai setrika seperti zaman sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya, buku tema 3. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Muatan IPS. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Ayo nak, kita ke ruang tengah. Nanti mama akan jelaskan mengapa orang-orang dulu tidak menggunakan setrika listrik. Ayo, Ma. Keisha, waktu mama masih kecil belum ada listrik nak. Jadi kami menyetrika pakaian dengan setrika arang. Sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan sangat terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Wah, ternyata sekarang lebih enak ya, Ma. Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Iya, benar sekali nak. Waktu mama masih kecil, nenek menggunakan cobek dan ulekan untuk menghaluskan bumbu masakan. Kemudian, kalau sekarang kita sudah ada blender. Blender ini adalah alat untuk melumatkan buah, sayuran, makanan, atau bumbu masakan lainnya. Alat ini dapat memudahkan kita untuk menghaluskan bumbu masakan. Setelah menggunakan blender, kegiatan memasak kita pun menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Contoh lainnya memasak nasi. Kalau orang-orang dulu memasak nasi menggunakan tungku atau kompor minyak tanah. Sekarang tidak lagi karena orang-orang banyak menggunakan magicom untuk memasak sekaligus memanaskan nasi tersebut. Nah, kemudian contoh lainnya mesin cuci. Kalau dulu mama mencuci pakaian menggunakan bros. Nah, kalau sekarang sudah ada mesin cuci, bisa mencuci sekalian mengeringkan pakaian tersebut. Tidak susah lagi kan menjemurnya lama-lama. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Nah, cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja. Oh, begitu ya, Ma. Terus, dulu kan belum ada HP atau ponsel. Bagaimana cara orang mengirim pesan, Ma?
Kalau dulu orang-orang mengirim pesan dan menanya kabar dengan cara mengirim surat, tetapi memerlukan waktu beberapa hari. Terima kasih ya, Ma. Sekarang Keisha jadi tahu besarnya pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Iya sayang, sama-sama. Itulah tadi perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern sesuai tuntutan zaman. Perubahan ini membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh.
Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tugas Bahasa Indonesia. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Muatan IPA, rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik yaitu lampu, senter, dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan sakelar, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktor misalnya kabel listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen tidak terhubung, sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Itulah tadi penjelasan tentang rangkaian listrik dan rangkaian seri. Semoga mudah dipahami ya. Tugas IPA. Tulislah nama-nama komponen senter berikut dan tuliskan fungsinya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ananda semua dan Bapak Ibu yang setia mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!